Langinda Joman manonan kita bilang kampe olumbo namo kampe sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di channel Adat Petalangan. Semoga para pencinta adat dan budaya Petalangan dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa bahagia. Sekarang ini kita berada di Pusat Budaya Petalangan, Desa Betung, Kecamatan Pangkalangkuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang dilatar belakangi oleh Balai Putih Kunjung Laut, sebuah balai kebanggaan bukan hanya masyarakat Desa Betung, tetapi juga kebanggaan bagi masyarakat adat Petalangan. Para pencinta adat dan budaya Petalangan yang saya hormati, pada kesempatan ini kita ingin membahas tentang pernikahan sesuku. Di dalam adat Petalangan, pernikahan sesuku itu di mana antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sama-sama mempunyai suku yang sama dan mereka ingin menikah. Perlu kita ketahui bersama bahwa pernikahan sesuku ini sifatnya adat mencegah, tetapi tidak bisa melarang. Sama saja dengan kesehatan. Ketika seseorang menjaga kesehatannya, dia lebih baik mencegah. Dia cegah penyakit yang masuk ke diri seseorang. Akan tetapi jika telah segala daya upaya telah dilaksanakan, ternyata penyakit tetap ingin menyerang diri seseorang, maka tidak ada yang bisa dilarang. Kembali kita kepada pernikahan sesuku tadi. Pernikahan sesuku di dalam adat Petalangan dilarang oleh adat. Mengapa dilarang oleh adat? Karena orang yang sesuku, baik itu dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, yang sama-sama satu suku, mereka ini sudah mempunyai hubungan sosial yang sangat kuat, sangat akrab, sehingga di dalam petatah petiti adat dikatakan orang yang sesuku itu seperti layaknya bersaudara yang tidak mempunyai pertalian darah. Jadi dia bersaudara walaupun tidak mempunyai pertalian darah. Kemudian orang yang sesuku, kalau laki-laki, dia disebut dengan anak jantan. Sedangkan yang perempuan disebut dengan uang kampung. Lalu apa guna anak jantan bagi uang kampung? Guna anak jantan bagi uang kampung, di dalam petatah petiti adat dikatakan, kalau sonak datang di ulu, pasang datang di ili, tak cak DCN uang, tak ulu diuluan uang, ada perundingan kecil maupun perundingan besar, ada kusut yang tak selesai, ada keruh yang tidak jernih,
maka disinilah peranan anak jantan membantu uang kampungnya menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh uang kampungnya. Andaikan tidak selesai di tingkat anak jantan, maka dilanjutkan ke tingkat pemangku adat yang lebih tinggi. Kemudian apa pula fungsi uang kampung bagi anak jantan? Fungsi uang kampung bagi anak jantan. Di dalam petitih adat dikatakan, kalau haus tempat meminta minum, kalau lapar tempat meminta makan, kalau penat tempat berhenti, kalau petang tempat bermalam. Itulah fungsi daripada uang kampung. Akan tetapi ada fungsi uang kampung yang lebih dari itu. Apa? Di dalam kehidupan masyarakat adat Petalangan tidak lepas dari pandangan aspek sosial. Yang namanya hidup antara untung buruk dengan untung baik. Antara nasib baik atau nasib jelek. Tidak terlepas daripada kehidupan. Andaikan pihak laki-laki ini suatu saat di dalam petatah petitih adat dikatakan, kalau tua lambat mati, sakit lambat sehat, istri muak, anak tak memandang. Pertanyaannya, kemana badan yang malang ini kan dibawa? Maka jawabannya tidak ada lain. Inilah gunanya uang kampung. Uang kampung ini memang di dalam adat Petalangan, di dalam istilah jaraknya itu ada yang sejengkal, ada yang sehasta, ada yang sedepa. Kalau tidak ada yang sejengkal, cari yang sehasta. Kalau tidak ada yang sehasta, cari yang sedepa. Andaikan tidak ada yang sedepa, maka asalkan satu suku, itu namanya uang kampung. Begitulah keakraban, kepercayaan yang tertanam sesama satu suku tadi. Nah, oleh sebab itu adat mencegah jangan terjadi pernikahan. Karena pada intinya adat hanya bisa mencegah, tetapi tidak bisa melarang. Kalau ternyata antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tetap ingin melaksanakan pernikahannya, maka mesti ada upaya yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak. Mesti ada upaya yang dilakukan oleh kedua pemangku adat dan nenek mama. Apa upaya yang dilakukan? Dengan cara memberikan pandangan, memberikan nasihat kepada mereka yang ingin menikah ini. Tetapi kalau sudah habis, olang melaut, kijang mendaki, sudah tersantak baja ke putingnya, sudah habis upaya yang dilakukan, ternyata mereka ingin mau menikah juga, maka mereka dinikahkan. Dengan konsekuensi mereka harus membayar denda adat. Perlu digarisbawahi, denda adat ini hanya bertujuan untuk mencegah. Bukan bendanya yang diharapkan, tapi pencegahannya yang dimaksud. Akan tetapi, denda adat yang berupa hukuman, beras 20 gantang, kerbau 1 ekor, itu denda tidak seberapa jika dibandingkan dengan hukuman sosial dari masyarakat adat itu sendiri. Para pencinta adat
dan budaya Petalangan yang saya hormati. Lalu, apa hukuman sosial yang diberikan oleh masyarakat adat terhadap orang yang menikah sesuku? Yang pertama, di dalam Petatah Petiti Adat dikatakan, kalau makan katanya jangan mengacau, kalau mandi jangan menghulu, kalau berkata jangan melebih. Keberadaannya di kampung itu terduduk tunggul terguling batang, tergisil tidak kena miang, tergoyang tidak kena embas. Artinya dia telah dibuang dari pergaulan sosial di tengah masyarakat adat. Ini hukuman yang paling berat. Tidak berujung sampai akhir hayat. Ini hukuman. Nah, seandainya hukuman ini sanggup diterima oleh mereka, maka merupakan konsekuensilah bagi yang mereka menikah sesuku. Adat tidak mengomat tahu, mengompang mati tentang pernikahan sesuku. Akan tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan sosial tadilah, maka adat mencegah jangan sampai nikah sesuku. Tetapi kalau mau nikah juga, maka konsekuensi adat dan konsekuensi hukuman masyarakat adatlah yang harus diterima oleh mereka yang nikah sesuku. Saya kira itulah gambaran tentang pernikahan sesuku menurut adat Petalangan. Dengan demikian terjawab sudah bahwa sesungguhnya adat itu tidak menentang ketentuan agama. Karena bagaimanapun adat adalah sendinya syarak, syarak bersendi kitabullah. Syarak adat merupakan syarak menjadi pegangan bagi adat. Oleh karena itu, ketentuan syaraklah yang tertinggi di dalam mengambil keputusan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama, terutama bagi masyarakat adat Petalangan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.